Washington meningkatkan tekanan di Baghdad dan kali ini mungkin akan ada wajah baru yang memimpin upaya tersebut. Benar sekali. Penunjukan Tom Barrack sebagai utusan Presiden Amerika Serikat untuk Irak dibaca oleh para pejabat di kawasan sebagai sinyal bahwa Washington sedang bersiap untuk bertindak jauh lebih agresif terhadap salah satu isu paling sensitif di Irak, yaitu faksi-faksi bersenjata yang beroperasi di luar kendali negara. Perdana Menteri Ali Al-Zaidi sudah memasukkan pelucutan senjata ke dalam agenda. Dia mengatakan bahwa dia bertekad untuk membawa semua senjata di bawah otoritas negara, tetapi kenyataannya di lapangan sangat rumit. Salah satu faksi yang terkait dengan Muqtada al-Sadr telah setuju untuk bergabung ke dalam pasukan negara. Sementara kelompok-kelompok kuat yang bersekutu dengan Iran tetap samar-samar atau secara terbuka menolak. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah tekanan Amerika Serikat yang didukung oleh utusan baru ini akan mendorong Irak menuju terobosan atau justru memperdalam konfrontasi internal? Dan bersama kami untuk membahas semua itu. Dan bersama kami juga Intifat Kanbar, Ketua Dewan Aksi Perlindungan Kurdi dari Washington DC. Baiklah, Intifat, menurut Anda, apakah penunjukan Barrack benar-benar mengubah pengaruh Amerika Serikat di Irak? Atau ini sebenarnya hanya lebih sebagai langkah sinyal daripada perubahan kebijakan? Jadi, Natasha, AS memiliki pengaruh besar terhadap Irak. Dolar Irak masuk ke Federal Reserve. Itu berarti banyak yang berasal dari penjualan minyak. Dan juga, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar terhadap Irak dalam hal intelijen militer. Dan juga beberapa Kurdi yang merupakan sekutu Amerika Serikat adalah aset besar bagi Amerika Serikat di Irak. Namun, saya pikir Tom Barrack, Duta Besar Tom Barrack, memiliki niat baik untuk membongkar milisi tersebut. Tapi yang kurang di sini, Natasha, tidak ada strategi yang jelas, strategi AS Serikat untuk melakukan itu. Orang-orang harus memahami bahwa negara Irak adalah negara yang gagal. Adalah negara Irak selama sekitar 20 tahun. Mereka bahkan tidak bisa menyediakan listrik dan layanan sederhana untuk rakyatnya. Karena ada kegagalan dalam tata kelola negara, jika Anda ingin menyebutnya begitu. Jadi Amerika Serikat bergantung pada pemerintah Irak untuk rencana membongkar milisi, ini tidak akan berhasil. Selain itu, Anda tahu, kadang-kadang Anda mendengar dari proksi Iran, Anda tahu seperti apa pemikiran Iran. Jadi saya mendengar dari proksi Iran di Irak. Strategi mereka, Natasha, adalah untuk membeli waktu. 2 tahun waktu sampai Trump pergi. Jadi mereka akan bernegosiasi, memberikan janji, membuat beberapa langkah kecil di sana-sini, tapi tidak ada perubahan mendasar yang nyata pada milisi-milisi ini. Amerika Serikat harus datang dengan strategi, langkah demi langkah yang jelas, dan memaksakannya kepada Irak. Dan mereka bisa melakukan itu jika mereka punya strategi tentang apa yang harus dilakukan terhadap milisi-milisi itu. Karena jika mereka hanya mengambil milisi-milisi itu, lalu mengganti nama mereka dan menempatkan mereka di Kementerian Dalam Negeri atau di tentara Irak, saya rasa kita tidak banyak melakukan perubahan. Mereka akan terus menyerang Israel, Kurdistan, dan negara-negara Teluk. Tapi kita harus punya rencana yang sangat jelas tentang bagaimana milisi-milisi itu akan dibubarkan dan bagaimana caranya agar Iran tidak bisa ikut campur. Dengan waktu yang tersisa, Anda tahu, sampai berakhirnya masa jabatan Presiden Trump dalam 2 tahun. Sebelum wawancara ini dengan Anda, saya mendengarkan sebuah podcast oleh salah satu ahli hukum, Mullah, yang memilih Musabah Khamenei. Dia mengatakan sesuatu yang sangat-sangat menarik, sangat penting. Dia berkata, 2 imam besar kita, Khamenei dan Khomeini, mengajarkan kita sebuah doktrin. Terkadang, jika kita tidak tahu apa yang benar untuk dilakukan, kita harus melihat apa yang diinginkan musuh, dan kita melakukan kebalikannya persis. Jika musuh menginginkan, katakanlah seseorang tertentu yang baik di dalam Iran, kita meninggalkan orang ini. Jika musuh mengatakan seseorang itu buruk, maka orang inilah yang kita pilih. Jadi apa yang dilakukan Presiden Trump dengan menyatakan tuntutannya kepada orang-orang Iran, mereka selalu melawannya setiap saat. Dan itu menjadi target yang terus bergerak. Amerika Serikat seharusnya bekerja dengan cara yang lebih hati-hati dan mengakali orang-orang Iran dalam permainan ini karena mereka akan mendapatkan kebijakan mereka sendiri dengan menentang tuntutan tersebut di dalam Iran.
Jelas, Anda tahu, Anda tadi bicara tentang perlunya ada rencana yang sangat jelas yang harus dijalankan Amerika Serikat agar benar-benar bisa membuat Baghdad secara realistis melucuti kelompok-kelompok yang bersekutu dengan Iran ini. Menurut Anda, apa saja yang perlu dimasukkan ke dalamnya? Pertama-tama, kita harus mengisolasi para pemimpin milisi. Beberapa dari mereka ada di pemerintahan. Beberapa dari mereka sekarang duduk membuat keputusan dan memiliki blok-blok kekuasaan. Mereka tidak boleh ditoleransi. Mereka harus diisolasi, disingkirkan, dan dinyatakan sebagai musuh dunia dan Amerika Serikat. Langkah kedua adalah membuat rencana agar milisi-milisi itu melucuti senjata mereka, dan semua senjata itu harus didata, harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pemerintah Irak membayar milisi-milisi itu dari pendapatan minyak Irak yang dikirim ke New York. 3 miliar dolar untuk gaji ditambah pengeluaran bisa mencapai 10 miliar dolar per bulan. Ini harus dihentikan. Pemerintah Irak harus diancam. Jika kalian terus membayar milisi-milisi ini, kami akan memberikan sanksi kepada kalian. Kami akan menghentikan aliran dolar kepada kalian. Hal lain, berdayakan sekutu Amerika, berdayakan Peshmerga Kurdi, berikan mereka lebih banyak senjata, berikan mereka pertahanan udara melawan milisi, drone, dan roket. Mereka adalah aset besar di Irak. Jadi semua ini harus disatukan dalam sebuah rencana besar untuk membongkar milisi-milisi itu. Dan rencana ini harus ditempatkan pada titik-titik eksekusi tertentu dan memperingatkan pemerintah Irak harus dilakukan tepat waktu. Jika tidak, mereka akan menghadapi eliminasi, mereka akan menghadapi sanksi, mereka akan menghadapi boykot dolar dan tindakan-tindakan lainnya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah bergabung bersama kami seperti biasa, dan saya merasa sangat tertarik mendengar pendapat Anda tentang hal ini.